Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 23 Januari 2023. Saudara, kita kembali di dalam pembelajaran dari Injil Matius. Kita sudah memasuki episode yang ke-11. Dan pada episode kali ini saya berikan judul Persoalan Kebutuhan Kita dan Pencobaan. Kita akan mulai dengan saya membacakan teks yang menjadi perenungan kita, Matius pasal 4 ayat 3 hingga 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Untuk menggali firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kembali kami bisa belajar firman Tuhan. Kami kembali membahas dari Injil Matius ya Tuhan. Sudah sejauh ini, biarlah kami terus memperdalam pemahaman kami akan firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami hari demi hari. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan apa yang hamba-Mu temukan dalam penggalian firman-Mu ini, dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Nah saudara, pada umumnya orang-orang Kristen terjebak pada pertanyaan mana yang lebih penting, kebutuhan fisik atau makanan rohani. Dari teks ini saja, setidak-tidaknya dari teks ini saja, Yesus tidak mengatakan bahwa yang satu harus lebih diutamakan. Sebentar kita akan melihat teks lain yang kurang lebih sama akan membuktikan bahwa bagi Yesus sebetulnya kedua hal itu tidak harus dipertentangkan dengan begitu tajam. Mari kita gali teks ini yang sebelum kita beralih ke teks yang lain. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus lapar karena berpuasa 40 hari tanpa makanan. Itu kita bahas di minggu lalu. Dia berada di padang gurun untuk tujuan dicobai Roh Kudus yang membawanya. Dan ia berpuasa sebelumnya ini adalah kemungkinan untuk mempersiapkan dirinya menjelang pelayanan sebagai juru selamat, sebagai pemberita Injil. Dan kita melihat datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus. Ayat ini menyatakan iblis adalah si pencoba. Ialah yang memberi usulan yang usil dalam pikiran atau hati manusia. Jika engkau anak Allah, jadi iblis tahu Yesus adalah anak Allah. Saya melihat bahwa dia mencoba untuk menggelitik ego dari Tuhan kita, yaitu keinginan untuk membuktikan diri, keinginan untuk mengkonfirmasi diri, dan juga keinginan untuk segera menyelesaikan rasa laparnya, ya, dorongan dari fisik yang memang Tuhan desain demikian. Untuk membuktikan engkau anak Allah, di saat engkau lapar ini, pakailah kuasamu, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti dan kenyangkanlah dirimu. Setiap kali membaca teks Alkitab tentang iblis, saudara, selalu ada semacam kekaguman dalam diri saya akan iblis, yaitu fakta bahwa dia memahami teologi dengan baik. Ia tahu siapa Yesus, ia tahu kekuasaan Yesus, tetapi tetap dia membenci apa yang benar itu. Dan ini selalu menjadi pengingat bagi saya bahwa kita manusia bisa saja memiliki pemahaman teologi yang baik, yang mungkin lebih akurat dari orang-orang lain. Tetapi apakah itu otomatis membuat kita lebih benar dalam hidup kita? Terutama dalam konteks cinta kasih kita kepada Tuhan, di dalam menghidupi kebenaran ini. Hati kita belum tentu menyukai apa yang benar itu, seperti iblis ini. Ya, dia memahami apa yang benar. Itulah mengapa dia disebut sebagai bapa dari segala penyesat. Sebab dia tahu apa yang benar, maka dia mengajarkan apa yang keliru. Nah, kembali ke teks ini, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setidak-tidaknya di sini Yesus tidak mengatakan bahwa firman Allah itu lebih penting dari roti.
Meski pasti ada banyak orang Kristen yang akan mengatakan hal itu dan berusaha membela pandangan tersebut, dan saya sebetulnya tidak benar-benar menentang pandangan itu. Tunggu dulu ya, sabar dulu. Setidak-tidaknya di ayat ini Yesus tidak mengatakan hal seperti itu. Yang Yesus katakan hanyalah manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Yang saya pahami artinya Yesus mengakui bahwa manusia hidup itu memang memerlukan roti atau membutuhkan makanan. Ya, bukan roti ini adalah perwakilan dari semua makanan. Rasa lapar adalah sistem pertahanan diri yang Tuhan rancang agar manusia sadar tubuh fisiknya membutuhkan asupan energi agar bisa berfungsi dan bisa bertahan hidup. Nah, saudara, mengapa saya mengungkit hal ini? Karena hal ini saya pandang penting. Sebab ada orang-orang Kristen tertentu yang merohani-rohanikan secara berlebihan, sehingga tanpa sadar menyarankan bahwa tidak penting kita merawat tubuh kita, ya, atau memandang rendah dunia fisik ini. Seperti misalnya kita perlu makan makanan yang baik. Dengan mengakui, Yesus pun mengakui ya manusia membutuhkan roti, tanpa melebih-lebihkan seolah makanan itu sesuatu yang kurang penting, itu bisa punya dampak yang cukup besar dalam kehidupan orang percaya. Dan hal ini dikonfirmasi oleh Allah, yaitu di ayat 11, yaitu sesudah 3 pencobaan dari iblis si penggoda itu selesai, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Melayani dalam hal apa? Nah, di dalam bahasa Inggris, misalnya di dalam NET, ya, NET, mengatakan, kemudian iblis meninggalkan dia, dan malaikat-malaikat datang dan mulai melayani kebutuhan-kebutuhannya. Ya, jadi terjemahan dari NET mengatakan seperti itu. Dan di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, Matius menekankan lihatlah, ya, yaitu kata ido. Sama waktu orang Majus datang ke Herodes, ya, untuk bertanya kepada dia di mana raja yang baru lahir, Matius memakai kata lihatlah. Lihatlah orang-orang Majus datang dari timur. Dan sama seperti malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpi untuk memperingatkan akan ancaman dari Herodes yang hendak membunuh Yesus, Matius juga memakai kata ido ini, lihatlah malaikat datang dan memperingatkan Yusuf. Lihatlah, ya. Jadi lihatlah, kata Matius, para malaikat datang untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Yesus. Jadi ada satu penekanan dari Matius sebetulnya agar pembacanya melihat, oh, Allah memperhatikan kebutuhan manusia. Ya, Yesus yang sebagai manusia pada waktu itu, dia mempunyai kebutuhan, dia sudah berdoa, berpuasa 40 hari, dia lapar, dan malaikat diutus Allah untuk menyediakannya. Nah, saudara, kata ini selalu dalam konteks providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Allah bekerja dalam hidup kita. Malaikat datang untuk melayani kebutuhan Yesus. Hal ini mungkin mengingatkan kita, ya, tentang Musa dan orang Israel di padang gurun, bagaimana Allah memberi mereka makan dengan makanan dari mana dari surga, tidak ada campur tangan manusia di situ. Allah lah yang memberikan. Jadi Allah tahu Yesus membutuhkan makanan dan dia memberi pada waktunya sesudah pencobaan itu. Dan Yesus tahu itu. Itulah sebabnya dia tidak memakai kuasanya untuk kepentingannya sendiri. Dan ini adalah salah satu hal yang luar biasa tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak pernah dia memakai kuasanya untuk kebutuhan, maksudnya untuk kepentingannya secara pribadi. Ya, memang pernah membuat mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu juga termasuk memenuhi kebutuhan dia. Tapi secara pribadi untuk dirinya sendiri tidak pernah. Nah, saudara, kebenaran bahwa Allah benar-benar peduli pada kebutuhan kita bisa juga kita lihat misalnya dari susunan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, atau yang biasa kita sebut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudara, saya cukup sering atau biasa menjumpai kalau ada orang yang menjelaskan atau mengkhotbahkan doa Bapa kami ini, menekankan bahwa permintaan pertama yang Yesus ajarkan adalah dikuduskanlah nama Bapa, yang berarti kita mengakui kekudusan dari Allah. Kita mau menguduskan namanya di dalam hidup kita. Artinya kita rindu nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Jadi ini menjadi dasar dan sekaligus menjadi permintaan yang paling penting di dalam doa Bapa kami. Nah, saudara, kalau kita memakai logika itu, yaitu bahwa urutan permohonan menjadi acuan tingkat kepentingan, ya, Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi di surga, maka kita akan menjumpai permintaan kedua adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengapa saya katakan ini permintaan kedua? Karena saya memandang 3 permintaan itu, ya, 3 kalimat pertama, 3 frase pertama itu menurut saya adalah satu kesatuan, ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kalaupun kita mau pisahkan 3 permintaan ini, 3 perkataan ini menjadi 3 permintaan yang berbeda seandainya, ya, maka urutan keempat adalah berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan menarik sekali karena kalau kita bertanya kepada orang Kristen pada umumnya, mana yang lebih penting? Kebutuhan sehari-hari atau misalnya masalah dosa atau masalah pencobaan yang kita hadapi? Maka kebanyakan akan menjawab masalah dosa lebih serius. Masalah pencobaan itu lebih penting daripada kebutuhan sehari-hari. Tetapi saudara, kita melihat bahwa Yesus menempatkan ini di permintaan yang keempat atau yang kedua, tergantung kita memandang 3 perkataan itu. Yang pertama itu satu kesatuan atau 3 unit yang berbeda. Nah, tetapi kita melihat di sini bahwa Yesus pun mengajarkan kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan sesudah itu baru ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan memang ini adalah permohonan yang penting, di mana Yesus juga memberikan keterangan tambahan. Ya, jadi kalau permintaan tentang makanan yang secukupnya itu, Tuhan Yesus tidak memberikan keterangan apa-apa lagi sesudah doa itu. Tapi soal pengampunan dosa itu, Yesus memberikan keterangan di akhir. Karena Bapamu tidak akan mengampuni kalau kamu tidak mengampuni sesamamu juga. Persoalan yang serius. Tentu saja itu sangat mendesak. Itu tentu saja sangat menentukan hidup kekal kita. Ya, bagaimana pengampunan itu betul-betul apakah sudah mentransformasi hati kita sehingga kita sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu adalah persoalan yang jelas lebih penting daripada soal makanan. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus mengajarkan itu, memasukkan permohonan yang kelihatan remeh ini di urutan kedua atau yang keempat tadi, karena Allah menyadari memang kita membutuhkan kebutuhan itu, ya. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan Allah tahu kita butuh kebutuhan untuk hidup. Dan di dalam konteks hidup di dunia inilah kita belajar apa itu arti pengampunan dosa, menyadari akan dosa, meminta ampun, belajar hidup benar, menang atas pencobaan. Jadi seolah-olah Yesus ingin mengatakan, jadilah kehendak-mu. Kalau Tuhan menghendaki kita meninggal, berarti itu sudah waktunya kita meninggal. Jadilah kehendak-mu, ya Bapa. Dimuliakanlah namamu dalam hidup kami. Berikanlah kami makanan yang kami butuhkan untuk kami bisa hidup. Agar kami bisa belajar arti pengampunan dosa. Belajar untuk menang dari pencobaan atas hidup kami. Nah, saudara,
Jadi hidup dulu, baru menghadapi dosa dan pencobaan. Meski sekali lagi saya ingin menekankan, Yesus tidak melebih-lebihkan soal kebutuhan sehari-hari ini. Yesus memberikan contoh, itu patut kamu minta, patut kamu panjatkan, kamu patut taruh di nomor 2 atau nomor 4, tapi jangan dibesar-besarkan. Tapi juga jangan dikecil-kecilkan, kira-kira begitu ya. Menguduskan nama Tuhan Allah, menyerahkan seluruh hidup kita pada kehendak-Nya, itu permintaan yang paling penting. Ya, sama dengan nanti kita akan melihat teksnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan mengakui Allah peduli pada kebutuhan kita. Dialah yang akan mencukupi. Tentu kita harus bekerja, tentu kita harus tekun. Kita tetap harus menguasai diri kita dalam memakai berkat-berkat jasmani. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan. Tetapi seperti kata Tuhan Yesus di bagian lain, janganlah kamu khawatir. Janganlah kita jadikan kebutuhan hidup itu sebagai fokus hidup kita. Apalagi kalau menjadi satu-satunya fokus hidup kita. Tapi lihatlah, ada Allah yang peduli. Justru karena Allah peduli, itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir. Karena Allah peduli, karena Allah mencukupkan, maka janganlah menjadi tamak. Jangan juga menjadi malas. Sekarang mari kita melihat teks lain yang sering menjadi acuan bahwa makanan rohani itu lebih penting daripada makanan jasmani. Itu di dalam Matius pasal 6 ayat 31 hingga 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Secara natural kita akan berkesimpulan, lihat Yesus mengajarkan pengikutnya agar lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, benar. Tidak ada bantahan tentang hal itu sama sekali. Tetapi saudara kita melihat, sama seperti Yesus di padang gurun, dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Dia ingin memuliakan nama Bapaknya. Itulah sebabnya dia tidak segera mengisi perutnya yang lapar dengan batu yang diubahkan dengan kuasanya. Dan satu nada dengan teks ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, utamakan kehendak Bapa, maka semuanya itu, semua yang di ayatnya adalah menunjuk kepada makanan, minuman, dan pakaian dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya akan diberikan sebagai pelengkap dari bagian kerajaan Allah dan kebenaran yang engkau dahulukan. Bagian dari usaha engkau memuliakan, ya, engkau mengakui kekudusan Allah dalam hidupmu. Maka itu akan ditambahkan, artinya akan diberikan kepadamu. Dan di ayat 32b mengatakan, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapa tidak berkata kerajaan Allah saja, kebutuhan tidak. Bapak berkata, aku tahu kamu butuh kebutuhan jasmani, aku akan sediakan. Kamu memang harus tetap mencarinya, mengupayakannya. Kamu akan lapar, kamu akan haus, dan kamu harus mencarinya. Tetapi jangan cari itu saja. Malah dahulukan kerajaanku dan kebenaranku, maka aku akan memeliharamu. Nah, sekarang perhatikan, ada dua hal yang berbeda, merupakan dua hal yang berbeda untuk mengatakan. Yang pertama, Allah lebih mementingkan kerohanian daripada kebutuhan fisik. Itu berbeda dengan kalau kita mengatakan Allah menyuruh kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kebutuhan fisik kita akan Ia cukupkan. Itu dua hal yang berbeda menurut saya. Mengapa berbeda? Karena di pernyataan pertama, seolah-olah Allah tidak peduli pada kebutuhan kita. Seolah-olah yang hanya di pikiran Allah itu
hanyalah tentang kerohanian kita saja. Dan bagi orang yang memang hidupnya sederhana atau bahkan kesusahan, perkataan seperti itu bisa menjadi hal yang mungkin menjengkelkan bagi mereka. Dan yang lebih buruk menurut saya, mungkin ada orang-orang tertentu yang memakai ayat ini untuk mendesak jemaat melakukan ini, memberi lebih banyak persembahan, seolah kebutuhan fisik itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang rendah. Dan sedangkan orang-orang seperti itu, kalau dia mendapatkan berkat jasmani, dia merasa begitu bersyukur. Jadi seperti ada dua wajah yang berbeda, ya. Sedangkan kalau pernyataan yang kedua menunjukkan bahwa Allah peduli pada keduanya, itu poin saya. Allah peduli pada kedua hal itu. Yang menciptakan kita dengan tubuh fisik, dengan segala kebutuhannya, dengan segala instingnya untuk bertahan hidup. Dan Tuhan peduli. Hanya karena dosa, karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah, kita secara rohani mati, kita menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan ciptaan. Sehingga kalau di luar Kristus, maka kita bisa menjadikan kebutuhan hidup itu sebagai prioritas. Tapi karena anugerah Allah, kita yang sudah dibangkitkan dari kematian dosa, kita punya hidup baru. Karena dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan kaidah kerajaan itu. Itu firman Tuhan. Maka kita harus berjuang memahami dan menaati dan melakukan semua kebenaran firman Allah itu, kebenaran kerajaan Allah itu. Yang Yesus tekankan di sini. Kebutuhan fisik jangan menjadi pengganti atau menjadi dipakai untuk mengorbankan kebenaran kerajaan Allah demi memuaskan nafsu fisik. Dan ini hal yang ingin saya tekankan karena saya melihat, ya, di dalam keterbatasan saya melihat ada orang-orang, ada jemaat yang bisa dengan mudah mengorbankan waktu-waktu ibadah, waktu-waktu berdoa, karena ada kebutuhan fisik, ada pekerjaan fisik yang mereka lakukan, ya, mereka merasa perlu lakukan. Ya, saya tidak ingin berlebihan untuk menilai saudara-saudara yang mengalami, yang lebih memahami apakah betul pekerjaan itu tidak bisa ditunda, ya, apakah betul ada pekerjaan itu tidak bisa untuk dialihkan ke waktu yang lain. Nah, tapi saudara, kita perlu mengingat sebuah kebenaran ini, bahwa kebutuhan fisik kita selalu bisa ditunda. Tetapi kebenaran Allah itu harus selalu ditaati, harus selalu dihidupi, lapar atau kenyang. Kebutuhan fisik juga bisa berubah-ubah. Waktu kita muda, waktu kita paruh baya, waktu kita sudah tua, kebutuhan fisik itu akan berubah-ubah. Tetapi kebenaran kerajaan Allah tetap sama dan harus ditaati. Kebutuhan fisik di dunia ini suatu hari akan berakhir. Tetapi kerajaan Allah dan kebenarannya itu kekal. Itulah mengapa Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Allah yang peduli akan kebutuhan fisik itu akan menambahkan kebutuhan fisik itu kepadamu. Nah, saudara, Yesus adalah Mesias yang sah karena ia telah dicobai, tetapi ia tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga dia layak menjadi penebus salah sesuai dengan hukum Taurat. Dan iblis adalah si pencoba. Dia bisa memakai kebutuhan fisik kita yang sebenarnya tidak jahat, tidak buruk, menjadi sesuatu yang buruk, mencelakakan kita. Ia bahkan, saudara, bisa memakai firman Allah yang dicatut, dipakai keluar dari konteksnya untuk mencobai kita. Sehingga pesan Yesus di teks ini dan di teks selanjutnya tadi yang harus menjadi prinsip hidup kita. Karena itulah kebenaran kerajaan Allah. Manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari firman Allah. Oleh sebab itu, Allah yang peduli pada kebutuhan hidup kita bisa memohonkan hal itu tanpa merasa bersalah. Tetapi ingatlah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kiranya renungan hari ini menginspirasi dan mengingatkan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.